Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 7, yaitu komunikasi dalam perspektif sistem dunia. Tapi untuk kelompok kami hanya akan membahas 3 subbab dari bab 7, yaitu subbab A, B, dan C. Nah, pada awalnya kita akan membahas mengenai pembangunan negara. Pembangunan negara sendiri itu adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan negara sendiri ini memiliki indikatornya. Nah, berkembangnya zaman, indikator pembangunan negara akhirnya juga semakin berkembang. Nah, untuk di zaman sekarang, perkembangan negara itu memiliki 2 indikator, yaitu bagaimana ekonominya dan bagaimana teknologinya. Lahirnya pembangunan. Perkembangan sejarahnya terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang 3 abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan. Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi prakapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya, dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat dikatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik, majikan, dan buruh ke tingkat antar negara, sentral, dan pinggiran, dengan analisis utama yang sama, yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan sistem dunia yang didasari dari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Lalu, menurut buku pengantar komunikasi perubahan sosial Ali Alamsyah, pendekatan dalam pembangunan itu ada 2 yang jadi fokus bahasan, yaitu ada teori modernisasi dan teori dependensasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori modernisasi. Jadi pada awalnya teori modernisasi ini lahir pada sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai dasar wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia Kedua yang telah mengakibatkan munculnya negara dunia ketiga. Salah satu isi negara dunia ketiga ini adalah negara miskin yang menjadi bekas jajahan perang bahan rebutan pelaku Perang Dunia Kedua ini. Kelompok negara miskin inilah yang mendapatkan pengalamannya untuk melakukan pembangunan yang menyelesaikan permasalahan mereka seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Teori modernisasi ini memiliki jumlah dasar menjadi dasar hipotesis dalam menawarkan rekayasa pembangunan, yaitu yang pertama adalah kemiskinan dipandang sebagai masalah internal negara tersebut. Kemiskinan dan permasalahan dalam pembangunan ini merupakan dampak dari keterbelakangan dan kebodohan yang berada di dalam suatu negara. Hal ini menjelaskan bahwa faktor tersebut tidak bisa dikatakan sebagai faktor dari luar negara tersebut, dikarenakan negara tersebutlah yang memegang kuasa untuk melakukan pembangunan, bukan negara luar yang memegang pembangunannya. Dasar kedua adalah asal-muasal permasalahan tersebut berasal dari kemiskinan. Ketika sebuah negara melakukan pembangunan, maka negara tersebut sedang memerangi kemiskinan itu sendiri. Jika negara tersebut ingin pembangunan itu berhasil, maka mereka harus menghilangkan kemiskinan itu sendiri dengan cara ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkatan investasinya, maka semakin tinggi akan secara otomatis pembangunan tersebut telah sukses dalam melakukannya. Teori dependensi pertama kali muncul di Amerika Latin. Teori ini lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan negara berkembang. Aliran neo-Marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori dependensi ini. Secara historis, teori dependensi ini lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi dalam membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang.
terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori dependensi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Tokoh utama pada teori ini adalah Theotonio dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theo sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antar negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Teori dependensi tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, teori dependensi klasik. Yang kedua, teori dependensi baru. Teori dependensi klasik diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio dos Santos, sedangkan teori dependensi baru diwakili oleh F.H. Cardoso. Lalu, teori dependensi klasik itu sendiri adalah teori yang mengurangi keterkaitan dengan negara sentral. Sedangkan teori dependensi baru adalah teori yang lebih mendekatkan keterkaitan dengan negara maju. Lalu selanjutnya ada 6 bagian pokok dari teori dependensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus. Yang kedua, pakar eksternal melawan internal. Yang ketiga, analisis ekonomi melawan analisis sosiopolitik. Yang keempat, kontradiksi sektoral atau religional melawan kontradiksi kelas. Yang kelima, keterbelakangan melawan pembangunan. Yang keenam, voluntarisme melawan determinisme. 완전한 비핵화해로 나가려는 것은 우리 당과 공화국 정부의 불변한 입장이며 나의 확고한 의지입니다. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대하여 내외에 선포하고 여러 가지 실천적 조치들을 취해 왔습니다.